Selamat siang semuanya. Kita pada hari ini merayakan Santo Vincentius de Paul, seorang yang begitu terkenal bukan saja di negara asalnya tetapi di seluruh dunia. Pada masa hidupnya dia berkeliling kemana-mana di Prancis, termasuk di Richelieu, sebuah kota kecil yang dibangun oleh Kardinal Richelieu. Pada masa lalu, seorang kardinal bisa jadi perdana menteri sebuah negara, Richelieu. Dan dia pergi ke kota kecil, kota yang dibangun oleh Kardinal Richelieu itu, di mana disitulah tempat lahir seorang pendiri kongregasi, yakni pendiri MSC. Saya MSC. Pater Jules Chevalier dilahirkan di kota Richelieu, di mana kota itu sering didatangi oleh Santo Vincentius de Paul. Karena alasan pendiri kami lahir di situ, saya seringkali datang ke Richelieu membawa para peziarah. Saya dulu tugas di Prancis 8 tahun. Tugas saya itu mengantar peziarah untuk napak tilas di tempat pendiri kami. Sehingga ketika saya datang ke Richelieu, saya diberi kehormatan untuk memimpin misa dengan piala yang dipakai oleh Santo Vincentius de Paul ketika datang ke Richelieu. Mereka bilang, "Pater, boleh pakai ini." Berat sekali. Karena apa? Karena piala itu dibuat sudah lama sekali, abad ke-17. Berat. Tapi senang hati saya karena bisa merayakan perayaan Ekaristi. Selalu saya datang ke Richelieu dengan piala itu. Kemudian dalam tugas saya di Prancis, ketika saya harus belajar bahasa Prancis, saya tinggal di rumah milik kongregasi misi di Vichy selama 8 bulan di kota Vichy, Prancis Tengah. Kalau ibu-ibu mungkin tahu merek kosmetik VICHI, Vichy. Itu merek kosmetik, tapi sebenarnya nama kota di Prancis. Tempat saya belajar bahasa Prancis, dan di situ juga ada kongregasi misi, rumah di mana saya tinggal juga di situ. Kemudian di Paris, kalau sempat berziarah ke Paris, kita bisa bertemu dengan Santo Vincentius de Paul yang mayatnya, jenazahnya ditaruh di atas altar di Kapela Santo Vincentius de Paul di Paris. Pasti ada yang sudah lihat itu ketika sempat berziarah ke Medali Wasiat, dekat jaraknya. Perayaan hari ini menginspirasi kita. Doa pembukaan tadi, "Engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius Imam dengan keutamaan untuk mensejahterakan kaum miskin dan membina kaum rohaniwan." Santo Vincentius de Paul ini berasal dari keluarga miskin yang di mana kita dengar dalam bacaan pertama, yang lemah di mata dunia dipilih Allah. Dia orang miskin tetapi dipilih oleh Allah untuk tugas perutusan. Dan kita juga berdoa semoga kami dikobarkan oleh semangat yang sama, mengasihi apa yang dikasihinya. Santo ini dikenal dengan nama Rasul Kasih Sayang atau Rasul Cinta Kasih. Seorang Rasul besar, Rasul Cinta Kasih. Kita dipanggil untuk hal yang sama, semangat yang sama sebagaimana kita doakan tadi. Kemudian kita berdoa melaksanakan apa yang diajarkannya. Ada begitu banyak ajaran dari Santo Vincentius de Paul. Salah satunya, karena dia adalah Rasul Cinta Kasih, maka ajarannya adalah berhubungan dengan cinta kasih. Cinta kasih, dia bilang begini, ketika kita mencintai seseorang maka kenalilah dia. Itu kata-kata penting, kenalilah dia dan berusaha membuat dia berkembang. Dalam bahasa Prancis, épanouissement, berkembang. Kadang-kadang hidup kita ketika orang lain berkembang kita galau. Kadang-kadang kita stres ketika orang lain berkembang. Orang tidak mau orang lain lebih dari dia. Tetapi doa dari kata-kata dari Santo Vincentius de Paul mengingatkan kita untuk senantiasa mencintai dengan mengenal orang lain secara mendalam, tapi menghendaki bahwa orang lain itu bertumbuh, berkembang.
berkembang. Pesan lain mengenai cinta kasih, ajaran cinta kasih dari Vincentius de Paul, kita tidak bisa mencintai kalau kita tidak mulai dari dalam rumah. Sehingga dia bilang begitu dalam bahasa Prancis, habiter dans une maison où règne la charité, c'est vivre dans un paradis. Ada yang mengerti? Merdeka tetap merdeka. Artinya tinggal di suatu rumah di mana ada cinta kasih merajai di sana, di sanalah kita tinggal seperti dalam surga, paradis surga. Kita dipanggil untuk itu tiap hari. Dalam konteks tempat kerja kita, kita bisa ganti kata rumah dengan kata tempat kerja. Di mana tempat kerja ada cinta kasih di sana, maka kita merasa di sana seperti surga. Setuju? Setuju. Jangan sampai kita tinggal bersama, kerja bersama di suatu tempat dan kita merasa ada neraka di sana. Karena ada apa? Karena ada persaingan yang tidak penting, tidak perlu. Kita melihat orang lain sebagai lawan, bukan sebagai sahabat dalam perjalanan. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mengamalkan ajaran dari Santo Vincentius de Paul ini untuk kehidupan kita, baik di rumah kita masing-masing maupun di tempat kerja ini, sehingga ada sukacita, ada kedamaian dalam hati kita masing-masing. Dan kalau semua ada kedamaian, pasti ada semangat di mana kita bisa memberikan diri yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.